Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik. Di kelas 4, kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang ke-1. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Dan beras itu berasal dari padi. Tentunya anak-anak tahu ya, nasi itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi, sehingga daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang dan Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersama-sama. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan, tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butiran padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu nama lainnya kulit padi ya anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan pada padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari nih anak-anak. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi itu terkupas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras ya anak-anak. Dari bacaan tadi ada pertanyaan nih anak-anak. Apa sih isi bacaan di atas tadi? Isinya adalah menceritakan tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi sendiri berasal dari beras. Beras itu sendiri berasal dari padi ya anak-anak. Jadi tanaman itu sangat penting nih bagi masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh anak-anak? Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi ya. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam ya.
Sekam itu nama lainnya adalah kulit padi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dari berkecambah sampai panen tadi itu ya membutuhkan proses sekitar 110 sampai 130 hari. Jadi 4 bulanan lebih ya tahap pertumbuhan padi berlangsung. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh ya. Lalu selanjutnya isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas tadi. Nah, ini adalah diagram yang harus kalian isi tentang pertumbuhan padi. Di sini Ibu mempunyai contohnya ya, ada gambarnya juga. Pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji tadi akan tumbuh ya, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Ini tadi adalah perkembangan atau pertumbuhan padi ya anak-anak, dari awal sampai panen. Nah, ini prosesnya akan sampai berulang-ulang lagi, karena dari gambar inilah nanti yang akan direndam lagi, lalu menjadi kecambah dan begitu seterusnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan bangunan ya. Itu nanti akan mengurangi lahan pertanian dan otomatis produksi padi sendiri, produksi beras sendiri juga akan menurun ya anak-anak. Lalu kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir, sehingga apabila banjir maka tanaman padi tidak akan tumbuh, akan rusak ya anak-anak, petani tidak bisa panen ya. Lalu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi anak-anak, kita juga harus berhemat dalam penggunaan beras ini. Jangan kalian saat makan terus kalian buang. Nah, itu sayang sekali. Ketika kalian mengambil makanan ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi jangan sampai banyak tapi nanti akhir-akhirnya tersisa banyak ya, lalu dibuang. Itu sayang ya anak-anak. Jangan seperti itu ya anak-anak. Amati gambar berikut ini. Tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar di pantai ya anak-anak. Lalu gambar kedua adalah gambar pegunungan. Dan yang ketiga adalah gambar sawah. Nah, kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Di sini Ibu membuat 5 pertanyaan. Anak-anak bisa membuat 5 pertanyaan yang berbeda ya dengan yang Ibu buat. Pertanyaan pertama adalah, apa saja jenis pekerjaan yang ada di pantai? Nah, apa saja nih anak-anak ya? Di sini ada nelayan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk pantai banyak yang menjadi nelayan? Karena di pantai itu sendiri banyak sekali ikan. Makanya orang-orang di sekitar pergi menangkap ikan dan kebanyakan menjadi nelayan. Lalu yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Nah, ini gambar yang kedua ya. Pertanyaan yang keempat adalah, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan?
Nah, di daerah pegunungan itu sendiri, itu pekerjaannya macam-macam ya anak-anak. Ada yang memetik teh, ada yang berkebun, lalu ada juga yang bercocok tanam. Seperti itu pekerjaan mereka. Lalu yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, ini adalah untuk gambar yang ketiga. Anak-anak bisa membuat pertanyaan yang berbeda dari ibu ya. Tuliskan perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Nah, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini. Gambar di pantai, gambar di pegunungan, dan gambar di dataran rendah. Di sini ibu menemukan 3 perbedaan dari ketiga gambar tersebut ya. Yang pertama adalah dari lokasi ketinggian. Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl atau di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl atau di atas permukaan laut tadi ya anak-anak. Lalu perbedaan yang kedua yaitu dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai, sehingga hilir sungai akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya miring seperti pegunungan dan juga perbukitan. Lalu perbedaan yang ketiga yakni dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan daripada dataran tinggi, terutama pada faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersial. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat bangunan gedung dan juga industri menjadi mudah dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Perbedaan selanjutnya adalah dari sisi iklim dan cuaca. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meskipun demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Lalu perbedaan yang kelima yang ibu temukan dari ketiga gambar tadi adalah dari segi potensi pariwisata. Nah, biasanya kalau di dataran rendah potensi pariwisatanya itu berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah ya. Sedangkan atau yang di dataran rendah ini dibangun lokasi-lokasi khusus seperti lokasi taman bermain, tugu, dan macam-macam taman buatan lainnya. Sedangkan untuk dataran tinggi kita bisa berwisata di tempat-tempat yang ada seperti perkebunan teh ya dan lain sebagainya. Bacalah teks berikut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, landai ini adalah tidak terlalu dalam ya anak-anak ya. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah ya. Kita akan melengkapi tabel seperti ini ya anak-anak. Jadi aspek yang akan kita teliti adalah ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaatnya, dan mata pencarian penduduknya. Kalau pantai, ciri-cirinya itu berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya ikan, rumput laut, dan kerang. Lalu manfaatnya adalah untuk objek wisata, dan mata pencarian penduduknya nelayan dan petani tambak. Lalu dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Lalu sumber daya alamnya tanaman sayur dan buah-buahan. Manfaatnya itu sendiri adalah tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencarian penduduknya adalah petani dan pekebun. Sedangkan dataran rendah, ciri-cirinya ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan. Sumber daya alamnya hewan, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduknya mayoritas adalah petani, karyawan, dan buruh. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penjelasan kurang jelas ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Lalu share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian.